Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami hadir lagi dalam kegiatan sharing, dan insyaallah sharing kita ini tentang istiqomah dalam ilmu dan Islam. Ya, baik teman-teman, sebelum kita membahas sedikit tentang Islam dan ilmu, ya, bagaimana istiqomah ya dalam Islam dan ilmu, ya silakan like and subscribe di channel kami. Semoga channel kami bisa berkembang, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian, para guru kami dan yang sempat melihat channel kami, ya izinkan kami sharing sedikit tentang persoalan ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, ya, atau biasa kita dalam permainan words game, permainan kata, ada istilah pengetahuan dan ilmu, dua hal yang berbeda dalam kajian filosofi. Kalau dalam filosofi itu dikenal dengan al-hikmah, ya. Pengetahuan itu sesuatu yang diketahui, dan ilmu adalah sesuatu yang diketahui dan dikembangkan yang lebih melebar, ya. Dan berbagai macam definisi atau batasan yang dikembangkan oleh para tokoh, para ahli dalam pengkajian tentang ilmu. Para sahabat yang saya banggakan dan muliakan, sahabat channel TV Almira, bahwa istiqomah dalam ilmu adalah bagaimana kita terus menerus belajar dan mengetahui banyak ilmu, entah itu ilmu laduni maupun ilmu yang lain-lain dan sebagainya. Tentu dalam Islam kita dianjurkan untuk terus belajar dan terus belajar untuk menuntut ilmu. Marilah sahabat sekalian, mari kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam bagaimana kita terus mengembangkan keilmuan kita. Semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bernilai ibadah. Ada dua hal kebutuhan umat manusia di muka bumi ini yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kita itu adalah makanan, minuman, dan sebagainya dalam bentuk biologis itu. Tanpa ada dasar ilmu yang kuat, maka kehidupan kita akan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, marilah teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, dan terutama saya pribadi mengajak untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Entah itu ilmu agama, ilmu yang secara umum, dan tentunya kalau kita bicara ilmu atau pengetahuan sesuatu yang diketahui, ya. Karena dasar dari semua ilmu itu adalah Al-Quran. Jadi sumber dari segala pengetahuan itu adalah Al-Quranul Karim, source of knowledge, sumber dari segala pengetahuan. Jadi yang perlu kita harus pahami bahwa segala ilmu pengetahuan yang telah berkembang sampai hari ini, teknologi, apakah istilahnya education 4.0, the society 5.0, menuju era digital, menuju apapun, source-nya itu, sumbernya itu adalah Al-Quran. Ya, tinggal bagaimana kita melakukan suatu integrasi pemahaman secara teks dan pemahaman secara kontekstual. Yang kedua yang saya mau sampaikan tentang kebutuhan tadi adalah kebutuhan rohani. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dewasa ini. Kita terlalu banyak berkutat, terlalu banyak memikirkan keilmuan dalam kebutuhan jasmani kita, tapi kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani.
Apa itu kebutuhan rohani? Ketika kita memahami yang namanya sholat, itu kebutuhan rohani. Keilmuan tentang sholat itu kebutuhan makanan rohani. Puasa itu juga makanan rohani. Teman-teman sekalian, banyak yang merasa kurang bahagia, kurang tenang hatinya, jiwanya, berarti mereka kekurangan kebutuhan atau makanan rohani, yakni pemahaman, keilmuan, keistiqomahan dalam kebutuhan rohani. Mari teman-teman, saya mengajak bagaimana sesungguhnya kita berislam, mengamalkan keistiqomahan kita kepada ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang disandarkan dalam Al-Quranul Karim, source of knowledge kita. Teman-teman perlu mengetahui bahwa ada suatu perintah rihlah ya. Perintah rihlah itu pengembara untuk berburu ilmu. Jabir bin Abdullah itu pernah mengembara itu secara totalitas itu. Dia secara totalitas itu mencari ilmu pengetahuan itu. Hanya mencari satu hadis itu semalaman itu untuk begadang untuk menemukan satu hadis. Ini hanya satu hadis, teman-teman. Jadi yang teman-teman harus pahami bahwa sesungguhnya diri kita itu harus dianjurkan untuk selalu istiqomah dalam mengejar ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu, insya Allah kita akan merasa tenang dan merasa bahagia, sehingga apa yang kita cita-citakan di dunia ini bisa tercapai. Dan insya Allah di akhirat nanti, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Bayangkan ini, Jabir bin Abdullah ini. Saya sedikit bercerita lagi tentang seorang non-muslim di Amerika Serikat. Ada seorang profesor, ada seorang ahli, itu non-muslim. Dia didedikasikan umurnya itu kurang lebih 80 tahun ya di perpustakaan, mencari hadis atau mengkaji itu hadis, apakah hadis yang manakah lebih ilmiah antara hadis dengan Bible ya, hadis dengan Bible. Mereka mengkaji dengan begitu dalamnya itu sampai 80 tahun, karena karakter orang barat itu, karakter orang peneliti itu, researcher di dunia itu, misalnya di Amerika, nah, mereka menelitinya itu hanya tok gitu saja. Ternyata hasil kesimpulannya menunjukkan bahwa lebih ilmiah hadis ketimbang Bible ya. Ini saudara-saudara, itu hasil penelitiannya itu ungkapan. Karena ada beberapa di kitab-kitab itu, ada beberapa yang sudah tidak tidak ilmiah lagi. Itu hasil pengajian kesimpulannya ya, wallahu alam. Intinya itu hasil kesimpulannya. Saya tidak mau menjustifikasi agama lain, tetapi begitu kuatnya hadis ya, karena di kesimpulannya itu menunjukkan bahwa bukan cuma Al-Quran yang begitu dalam, hadis saja ini termasuk sebagai wahyu ya, sebagai wahyu, karena dari hadis ini kan merupakan hasil penambahan atau bumbu-bumbu keislaman kita ya, memahami Al-Quranul Karim dari hadis-hadis tersebut. Di situ mengandung sesuatu yang diistilahkan wahyu karena hasil interpretasinya. Karena perkembangan di era Society 4.0 ini, era industri, memang kalau kita akui peradaban Islam itu mulai mengalami kemerosotan setelah jatuhnya Andalusia sampai hari ini. Itu perkembangan kebangkitan Islam itu kita selalu dengung-dengungkan, itu menjadi romantisme sejarah. Tapi teman-teman sekalian, sebagai umat muslim, mari kita melakukan suatu perubahan yang lebih fundamental agar kita tetap istiqomah menjalankan kehidupan kita, apapun bentuk profesi kita, kebiasaan kita dan sebagainya. Mari kita terus istiqomah dalam menuntut ilmu pengetahuan, karena insya Allah istiqomah kita ini bisa menjalankan, bisa mendapatkan amal jahiriyah. Bagi seorang guru, seorang praktisi dan sebagainya, itu kan ilmu-ilmu yang telah disampaikan itu bernilai amal jahiriyah. Para pedagang yang baik ya, para
praktisi-praktisi ekonom, para akademisi, teknisi tentu punya peran masing-masing. Dan insya Allah saya mengajak kepada saya pribadi sebagai saling mengingatkan antara kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merahmati kita agar senantiasa apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe teman-teman yang belum.